Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziz Juliansyah dari kelas E3 Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perspektif, ruang lingkup, serta manfaat dari sosiologi komunikasi. Pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu definisi dari sosiologi komunikasi. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi komunikasi merupakan sebuah kekhususan dalam sosiologi yang bertujuan untuk mempelajari interaksi sosial. Interaksi sosial menurut beliau adalah suatu hubungan yang menghasilkan proses yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lain. Sedangkan menurut Burhan Bumin, sosiologi komunikasi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi dalam sudut pandang sosiologis. Sosiologi komunikasi membahas tentang tinjauan sosiologis terhadap unsur komunikasi. Hal ini bisa sebagai aktivitas sosial, interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok lainnya, maupun efek dari komunikasi yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan kedua pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa sosiologi komunikasi merupakan sebuah bagian dari ilmu sosiologi yang bertujuan untuk mempelajari interaksi sosial dan prosesnya. Dalam sudut pandang sosiologi, baik antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa sosiologi dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Sosiologi sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya, merupakan ilmu yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia. Sedangkan komunikasi sendiri merupakan sebuah proses saling mempengaruhi atau memberikan pesan antar manusia tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa sosiologi sendiri tidak akan ada tanpa komunikasi. Begitu juga dengan sebaliknya, komunikasi pun tidak akan terjadi tanpa adanya sosiologi. Kemudian selanjutnya adalah perspektif dalam sosiologi komunikasi. Terdapat dua perspektif paradigma utama dalam sosiologi komunikasi ini. Pertama adalah perspektif struktural fungsional, yang dimana menyatakan bahwa masyarakat merupakan bagian dari jaringan kelompok yang bekerja sama dalam suatu sistem yang teratur secara terorganisasi dengan beberapa perangkat aturan yang dipakai oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Perspektif di atas memandang bahwa masyarakat merupakan sistem yang stabil dengan kecenderungan dalam mempertahankan sistem kerja yang seimbang atau equilibrium. Perspektif di jadi dianut oleh beberapa ahli seperti Robert K. Merton, Talcott Parsons, Auguste Comte, dan Emile Durkheim. Sedangkan untuk perspektif kedua adalah perspektif konflik kritis yang memandang bahwa setiap masyarakat pada dasarnya memiliki ikatan yang sama dikarenakan kekuatan kelompok yang mendominasinya. Yang berarti perspektif ini sendiri mengeklaim bahwa nilai bersama dilihat fungsional sebagai sebuah ikatan yang mempersatukan, namun tidak benar-benar secara konsensus atau kesepakatan bersama, melainkan buatan dari kelompok yang dominan atau kelompok atas yang kemudian memaksakan nilai-nilai peraturan terhadap orang-orang. Perspektif ini dianut oleh para ahli seperti Karl Marx, Jürgen Habermas, dan John Dewey. Kemudian ruang lingkup sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi ini sendiri memiliki 4 konsep yang kemudian menjadi ruang lingkup dari sosiologi komunikasi ini. Yang pertama dari konsep ini adalah sosiologi. Sosiologi sendiri merupakan ilmu yang bergerak dalam bidang sosial yang bertujuan untuk mempelajari pola-pola dan tindakan sosial dari suatu masyarakat. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat sendiri merupakan kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain menggunakan adat istiadat tertentu secara berkesinambungan, dan juga mereka terikat oleh rasa kebersamaan dan rasa identitas yang sama. Yang ketiga adalah komunikasi.
Komunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah proses penyampaian pesan antara komunikator dengan komunikan yang kemudian dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Yang keempat adalah teknologi media komunikasi. Teknologi media komunikasi dapat didefinisikan sebagai teknologi media yang dapat melaksanakan satu atau bahkan lebih tugas untuk menangkap, mengirimkan, menyimpan, dan menampilkan data yang mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan sebuah informasi. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang perkembangan sosiologi di era digital. Di era digital ini, kita telah merasakan banyak sekali perubahan yang berkaitan dengan sosiologi komunikasi. Hal ini tentunya disebabkan oleh perkembangan dari teknologi dalam media komunikasi yang terjadi secara cepat dan sepertinya tanpa henti. Media komunikasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah platform atau media yang dipergunakan oleh orang-orang untuk memfasilitasi komunikasi. Perubahan ini tentunya memiliki dampak yang positif, terutama terhadap masyarakat yang dimana sangat memudahkan mereka dalam berinteraksi secara sosial. Sebagai contoh, kita tidak perlu lagi untuk bertatap muka dengan orang yang ingin kita ajak berkomunikasi. Kita hanya perlu untuk membuka jejaring sosial kita seperti WhatsApp ataupun Facebook, dan kemudian kita sudah dapat berinteraksi dengan orang yang ingin kita ajak bicara tanpa perlu bertatap muka. Akan tetapi, hal ini juga menimbulkan beberapa efek negatif. Salah satu contoh yang mudah kita lihat di masyarakat adalah beredarnya berita hoax, dikarenakan berkembangnya teknologi dan mudahnya kita dalam berkomunikasi satu sama lain secara sosial menyebabkan mudahnya tersebar berita-berita hoax yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan alasan tertentu. Tentu saja hal ini membuat kita harus lebih waspada terhadap penggunaan sosial media kita dalam berinteraksi. Dalam sesi terakhir ini, kita akan membahas sedikit tentang manfaat sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi memiliki banyak sekali manfaat dalam pengajarannya. Manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan, salah satunya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat kita lebih peka terhadap hal-hal sosial di sekitar kita. Tentu saja dengan mempelajari sosiologi komunikasi, kita akan tahu atau lebih paham terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, dan bahkan mungkin kita akan bisa mempelajari atau bahkan membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua adalah memberikan wawasan terhadap tata cara berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan sekitar kita. Dengan mempelajari sosiologi komunikasi, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimanakah cara kita berkomunikasi terhadap lingkungan dengan baik, dan melihat bagaimana lingkungan mempersepsi apa yang kita bicarakan dan juga timbal balik yang akan kita dapat. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui lebih dalam mengenai masyarakat dan setiap aspeknya. Seperti yang kita ketahui, dalam belajar sosiologi komunikasi kita juga mempelajari tentang masyarakat, dan dengan mempelajari masyarakat kita akan lebih paham terhadap apa yang dipikirkan oleh masyarakat dan juga aspek-aspek kehidupan dan kebiasaan mereka. Yang kemudian yang keempat, kita akan lebih diterima dalam masyarakat ataupun lingkungan. Seperti yang dijelaskan dalam manfaat sebelumnya, kita tentunya akan lebih mudah untuk diterima masyarakat dan lingkungan apabila kita telah mengetahui apa saja kebiasaan dan bagaimana mereka akan mempersepsi dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, dengan mempelajari sosiologi komunikasi, kita akan lebih mudah untuk mengetahui apa saja yang dapat diterima dalam suatu masyarakat atau lingkungan dan apa saja yang tidak, sehingga kita bisa menghindari apa yang tidak dan dapat melakukan apa yang dapat diterima oleh masyarakat atau lingkungan tadi. Yang kemudian yang terakhir adalah memberikan rasa percaya diri ketika melakukan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Tentu saja dengan mempelajari sosiologi komunikasi, kita akan lebih pede dengan
persepsi masyarakat di sekitar kita dan lingkungan juga. Hal ini dikarenakan kita sudah tahu apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita hindari agar persepsi masyarakat atau lingkungan di sekitar kita tidak jatuh, dan oleh karenanya kita akan semakin percaya diri karena kita sudah tahu bagaimana caranya untuk menaikkan persepsi masyarakat atau lingkungan di sekitar kita terhadap diri kita sendiri. Sekian, itu saja yang sepertinya bisa saya sampaikan terhadap materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.